bukan perspektif, tapi ketentuan keutamaan yang kita pegang, yaitu dasar-dasar dalam menyampaikan segala hal. Nah, jadi ketika ada perselisihan, persoalan yang kita perdebatkan maupun kita diskusikan, yang penting itu dasarnya gitu. Ketika Bang Rofita, mohon maaf ini kalau ada di bawah atau tidak ada di bawah ya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk gibah atau bagaimana, tapi masih ada sih di bawah. Nah, dari tadi hanya menyampaikan pendapat pribadi saja yang saya tangkap, karena tidak ada dalam perkataan ulama yang disampaikan. Ketika kamu ini dari Ibnul Qayyim, dari Imam Syafi'i, ketika kamu ditanya siapa kamu, maka jawablah apa yang tertera pada Al-Quran. Nah, tapi setahu saya sih waktu ada dari kaum lain itu yang datang, bukan kaum lain sih, dari ada yang mendatangi Rasulullah SAW, lalu langsung bertanya di mana ini di mana ya, itu menanyakan Nabi Muhammad, namun tutup poin Bang Fauzan, tutup poin. Ya, begitulah. Sebenarnya perkataan ketika bertanya Nabi Muhammad gimana, teruskan Bang. Ya. Bang Fauzan, ketika kita menyebutkan, dan ibaratnya kami sudah menyebutkan tadi, bahkan pendapat-pendapat, melainkan karena tadi ada baru datang milik Allah tadi, cuma sementara tadi. Silakan teman-teman, gini aja, biar nggak muter-muter nggak jelas. Antum mau membahas apa? Kita ganti geser. Tadi ayat mutasyabihat dah kita anggap clear. Jawabnya bahas milik Allah aja. Turun antum, pusingan ah. Ayo, mau bahas tema apa? Dia mau pengen bahas tauhid kayaknya tadi. Tauhid, oke, kita bahas tauhid ya. Kita buka diskusi tauhid. Tanya dia lebih ke pemahaman wahada tauhid. Makanya saya tadi dikatakan abu-abu katanya tauhid. Saya beri prolog dulu ya Pak ya. Boleh Pak Fauzan? Silakan. Ya, begini ya, sebenarnya kita itu kan yang pertama itu begini. Wa innamal hakul awami wa aslimu wa aminu. Orang awam itu yang pertama harus berislam, terus kemudian beriman, terus kemudian wa yastahilu menekuni atau menyibukkan diri dengan ibadahnya, terus kemudian menekuni atau menyibukkan diri dengan menghidupi keluarganya. Nah, jadi kita kalau sudah berislam terus beriman ya, terus menyibukkan diri dengan ibadahnya dan menyibukkan diri dengan penghidupannya. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa orang awam itu tidak digalakkan membahas tentang furuk-furuk. Orang Islam itu selayaknya memasrahkan keilmuan ini kepada ahlinya. Kan begitu. Makanya di sini ketika kita ingin mentauhidkan Allah, ya kita pasrahkan kepada ahlinya. Maka siapakah ahli-ahli ilmu tauhid? Lah kita buka sejarah. Sejarah pertama mencatat bahwa Nabi turun kepada sahabat, sahabat turun kepada tabi'in. Nah ini yang menjadi mulai rancau itu di sini munculnya pahaman-pahaman Mu'tazilah. Itu kita ada satu tokoh yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari, di mana beliau ini berjaya menghapus pahaman-pahaman Mu'tazilah ketika itu. Nah, terus kemudian sampai ke bawah pemahaman Imam Asy'ari ini ditohmah atau dicaci maki oleh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Bahkan mereka mengatakan pahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini dicampuri dengan pahaman Murji'ah. Nah, padahal di Aswaja itu paling senang ya, mentauhidkan Allah itu cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang di situ sudah dikatakan bertauhid. Ya. Dan alhamdulillah tauhid dibagi menjadi 3.
Tuh. Itu kan ini Ustadz, Ibnul Qayyim. Dan jangan lupa tadi juga ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi Ustadz. Kalau di Aswaja kan Iya, iya. terkait dengan anu Itu kan ada Abu Mansur Al-Maturidi. gambarnya. boleh saya Silakan. menyampaikan prolog. Boleh, boleh. Ini Silakan. Ya, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mangkana mustanna falyastanna liman qadmat." Siapa yang hendak mengambil contoh, maka hendaklah dia mengambil contoh siapa yang telah wafat. Ulaika ashabun Nabi, mereka adalah sahabat Nabi, paling dalam ilmunya, paling bertakwa, paling hatinya paling jernih dan lain-lain. Kami mengikuti para generasi salaf secara akidah. Ada beberapa pemikiran yang kami anggap itu menyelisihi mereka para ulama salaf. Pertama, pemikiran Mu'tazilah yang secara totalitas menafikan semua ayat-ayat sifat Allah yang punya indikasi kesamaan dan itu ada pada makhluk. Melihat, mendengar, berbicara, itu semuanya dinafikan. Ini Mu'tazilah. Ada juga pemahaman, kemudian inilah yang mendasari Ibnu Qutaibah di dalam kitab beliau kalau tidak salah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Mereka ini punya aliran tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian tetapi mentaktil sebagian, mengkufur sebagian. Untuk sifat mutakallim, basirun, samian mereka menetapkan. Tetapi untuk sifat yang lain, al-yad, al-wajah, ini dinafikan, ditaktil. Taktil. Datanglah Ibnu Qutaibah yang menetapkan bahwa ya semua harus apa yang dikatakan dalil itu yang kita tetapkan. Tanpa mengkotak-kotakan, tanpa tu'minuna bi ba'd wa takfuruna bi ba'd. Beriman sebagian kemudian menolak sebagian. Makanya kita datang mengatakan semua kita imani apa yang datang dari Al-Quran, kita tetapkan Allah mutakallim, samian, basiron, Allah memiliki yadun, karena itu yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, kita lebih pertengahan kalau sisi ini. Ini baru betul. Sebentar, Rofita. Ini baru cocok. Rofita Izin. didiamkan dulu, Rofita didiamkan dulu. Biar Kita gantian. Gini. Makanya saya tanya kepada Bapak Aris, apa yang ditolak oleh Aswaja dari ayat Al-Quran? Coba beritahu saya. Adakah satu ayat atau satu lafaz yang ditolak oleh Aswaja dalam mengimani ayat-ayat Al-Quran? Ya, Silakan dijawab. izin boleh gantian Ustaz. Sebentar, Ya. biar dijawab dulu dengan Pak Aris. Nanti yang lain nanti. Ini Pak Aris nih cocok. Silakan Pak Aris. Pak Aris. Saya sepakat dengan apa yang dinarasikan Pak Aris. Namun pertanyaan saya, apakah yang satu ayat atau satu kalimat saja yang ditolak oleh Aswaja tanpa diimani? Pertama, ketika Allah mengatakan Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dan itu tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya makna yang lain. Nah, ketika tidak dijelaskan berarti itulah makna hakikatnya. Nah, datanglah generasi-generasi setelahnya di abad 300 sekian. Poin saja, mana kalimat atau kemudian ayat mengatakan yang Allah dulu, tidak gantian. memiliki. Allah setelah menetapkan punya tangan, punya wajah, datang generasi abad ketiga ke atas mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Bahkan Nabi pun tidak memberikan bahkan Nabi pun tidak menjelaskan makna yang lain. Berarti kalau dia datang dengan penjelasan yang lain berarti Nabi tidak menjelaskan. Boleh tidak Berarti dijawab menuduh secara Nabi. secara singkat saja Pak Ini Aris. baru cocok. Ini baru Ayat cocok. yang ditolak oleh Aswaja, satu ayat saja yang ditolak oleh Aswaja. Satu Allah ayat memiliki atau tangan. satu kalimat saja yang ditolak oleh Aswaja tentang Al-Quran. Allah memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki wajah. Betul tidak itu? Kamu diam dulu,
Kita Kamu diam. kita mengambil ayat itu, kita memahami ayat itu, tidak menafikan, bahkan kita mengimani, tapi maknanya itu. Silakan Pak Aris, bagi tahu saya Oke. satu ayat saja, satu kalimat saja yang ditolak oleh Aswaja. Jadi Langsung kalau to the point kita saja mau, Pak Aris, banyak yang mau Iya. ngomong ini Pak Aris. Pak Aris, Pak Aris, jadi kasih tahu saya menghindari sebuah satu ayat pemahaman- atau satu kalimat pemahaman, iya, saja dengar yang dulu. ditolak oleh Aswaja. pemahaman yang Pak Aris, ambigu, pahami perkataan saya, satu ayat saja atau Oke. satu kalimat saja yang ditolak oleh Aswaja. pemahaman yang ambigu ini muncul dari kekeliruan ayat cara saja Pak berpikir. Aris, Saya jangan jelaskan ayat dulu, saja jelaskan. atau satu kalimat yang ditolak oleh Aswaja. Pak Aris cocok ini. Dengan Saya mau jelaskan. Enggak, jelaskan pertanyaan saya mudah, enggak perlu dijelaskan. Satu ayat atau satu lafaz saja yang ditolak oleh Aswaja tanpa diimani. Saya pendukung Pak Aris. Bagaimana? Jawab Baris. Jawab. Allah menetapkan punya tangan, Di tetapi mana? ada kelompok di mana Al-Quran Allah mengatakan menetapkan seperti punya tangan? itu? Tangan itu di mana? lima khalaqtu biyadai. Allah Ini menciptakan Pak Aris, satu ayat saja yang ditolak oleh Aswaja. Bagi tahu saya. begini. Bagi Ente- tahu saya. betul, satu betul. ayat Anda saja, tidak satu mengatakan. kalimat saja yang ditolak oleh Aswaja. Satu Anda saja. tidak mengatakan saya menolak ayatnya secara lafaz, tetapi Iya, bagi tahu Anda saya menolak secara makna. ayat. Bagi tahu saya ayat berapa atau tetap kalimat memakai mana makna. yang ditolak oleh Apanya Aswaja. menolak makna? Bang Aris, tanya saja apakah Allah memiliki tangan? Itu aja sudah. Memiliki tangan, memiliki kaki, wajah. Betul tidak itu? Nah, iya Itu itulah milik keanehannya. Mereka menetapkan lafaz. Oke, saya beriman lafaz ayat ini. Allah punya apa? Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Allah memiliki wajah. Saya meyakini lafaznya, tetapi saya tidak meyakini makna daripada hakikat ayat itu. Nah, ini kan ambigu. Emang Quran itu diturunkan pakai bahasa Indonesia ya? Artinya begini, Iya. artinya begini. Tuduhan-tuduhan dari komen di bawah dan tuduhan-tuduhan dari Wahabi itu tidak berdasar. Mereka sembrono menuduh kami mu'atilah. Padahal ketika kami tagih satu ayat saja yang kami tolak itu di mana tidak ada, dan ini saya bawakan ya. Saya bawakan walahu dan walahu lan iku kedua Allah yadun. Ada sifat yad. Ini di kitab Imam Abu Hanifah. Al-Qaulu fi sifat, berbicara tentang sifat-sifat Allah. Aswaja mengimani di situ pada Allah itu ada sifat yad. Wa wajhun, dan adalah sifat wajhun. Ya. Sore ini Pak Aris, kami tidak menolak satu pun. Kami mengimani Allah ada sifat yad, Allah ada sifat yadun, ada sifat wajhun, ada ainun, ada. Kami imani seperti itu. Ya, Sekarang betul. pertanyaan saya, Betul. ini kan Kalau sudah kalau membantah. seperti Sekarang gini, itu, gini, kalau sekarang seperti itu. begini. Saya tanyakan kepada kamu, yadun di situ itu zat atau sifat? Ayo dijawab Baris. kalau seperti itu Anda Dan menetapkan jawab dulu. Yadun di Jawab situ itu dulu. zat atau sifat? Jangan kemana-mana Rofita, Baris. dijawab. Iya, iya. Rofita Biar dan nggak Pak Aris mutar-mutar, kita tuh Ya bukan muter-muter, Enggak tinggal muter-muter. dijawab kok Pak Aris. Saya jawab. itu sifat apa zat? Ayo. Nah, yadun itu Saya sifat jawab. atau zat? Di mana ada kata zat? Lah, jawab Saya di mana tanya ada kepada kata zat? kamu. Di mana ada kata Gini. zat? Pak Rofita, Gini. diem dulu Pak Rofita. Kami di Salafi, ini pertanyaan aneh. Kenapa bisa aneh? Karena secara otomatis Anda mau membedakan antara sifat dan zat. Ketika Jelas, bertanya ini sifat jelas, atau zat, berarti sifat dan Anda zat mau itu beda, Pak Aris. memisah-misahkan antara sifat dan zat. Betul Aris ini, betul Bang Aris. Nah, makanya secara pertanyaan ini kita nggak masuk di kita nih. Kenapa? Apa bedanya sifat dengan zat? Coba Karena jawab. sesuatu yang sama, sesuatu yang satu jangan dipisah. Nah, kekeliruan itu ketika sesuatu yang sama itu kemudian dipisahkan atau sesuatu Betul. yang terpisah tetapi disamakan.
Ah, betul nih. Apa bedanya sifat ambil dengan zat? Jawab itu. Apa kamu betul aja Iya, memang kita. betul. Itu Ya, kenapa Gini loh, justru itu. Ya sifat dan beda lah Robita. Lah, sifat dengan zat beda. Beda. Sifat itu apa? Coba jelaskan. Coba kamu belajar bahasa Indonesia yang baik. jelaskan Sifat dulu. sama zat kok Sifat itu disamakan kamu Robita. Tukang cukur kamu, Kur. Waduh, Pak Aris, Kur, tolong dijawab Kur. Pak Aris. Kur, sudah kamu diam, Kur. Ini saya tanya sama Kur. Jangan, Apa jangan. yang- Pak Robita Tahu juga saya. diem, Mbak. Ini biar Pak Abata sama Pak Aris. Aduh, Pak Robita betul dari tadi. Monggo, Ustaz Bagi lanjut. tahu saya Pak Aris, yat di situ itu sifat atau zat? Ini pertanyaannya keliru. Kok keliru? Karena kami Keliru. tidak membeda-bedakan antara zat dan sifat. Artinya kamu tidak pernah mengaji. Ya, itu adalah sumber daripada pemikiran daripada Asy'ariyah. Ketika mereka membedakan antara zat dengan sifat, nah itu kita tidak terjebak dalam kekeliruan itu. Kenapa? Karena mereka mencoba memisahkan antara yang satu. Sementara kita kalau satu ya satu. Kenapa mesti dipisah? Sesuatu yang sama jangan dipisah. Itu dia. Ya kalau beda ya Berat. beda. Kenapa dianggap sama? Artinya begini ya. Artinya begini, dari jawaban Ustadz Aris tadi, teman-teman di sana itu tidak tidak memiliki atau seolah-olah tidak memiliki konsep tauhid dzatillah. Nah, gimana itu kira-kira Ustadz Aris? Mungkin begini, Ustadz Aris, Begini, kita saya jelaskan dulu. jangan saya bahas jelaskan. ini dulu dah. Jangan kita ya, jangan bahas Tuhan kita saja dulu. Kita jangan bahas Allah ya. Memang sebenarnya di Al-Qur'an udah ini. Oke. Saya jelaskan Sekarang dulu. saya mau tanya nih ke sampean. Pak Arif, saya mau tanya. Zat itu apa? Sifat itu apa? Coba jelaskan. Kita gak usah bawa Bismillah. Saya nggak mau Kita terpengaruh jangan dengan kita bawa kerangka nama Allah dulu. berpikir. Kerangka berpikir Antum kan pasti daripada belajar saya. kan? Lah, Saya tidak mau terpengaruh Bukan, kerangka. Pak Arif. Contoh gini. Apakah Allah itu terpisah dengan namanya? Apakah Allah itu terpisah dengan Kita nggak namanya? bahas, Kurang lebihlah Pak Arif. seperti itu pertanyaan zat dengan sifat. Mau dipisah-pisah sesuatu yang satu. Dan ini adalah sumber daripada pemikiran-pemikiran yang kami sekarang mendendangkan untuk dibasmi. Bukan memisahkan sih, masa nggak tahu sih? Antara memisahkan dengan memberi makna sifat dan zat. Bukan Ya. maksud memisahkan itu. Masa nggak bisa? memang sih? kita di sana menjelaskan, Tapi memisahkan. memisahkan gitu. Zat Iya, sama kok. sifat Emang kita loh dari tadi nggak memisahkan, Ini Pak nggak Afnan. membedakan. Pak Afnan, Ya. dirinya dan namanya itu terpisah. Oh, ini pertanyaan macam apa lagi nih? Nama dan Begini Pak maknanya Aris, saya sendiri. jelaskan Pak Aris. Pak Aris, Kurang begini, Pak lebih lah Aris. seperti Kalau itu. saya yang bilang diri saya ini ada daging, ada tulang. Terus sifat saya ada penyabar. Sifat saya ada dermawan. Itu apa bermasuk memisahkan itu? Kan enggak, saya menjelaskan. Enggak usah. Dan Asmaja itu meyakini sifat itu Iya melekat nggak pada bisa zat. Ustaz, membedakan itu nggak bisa. Maksudnya bukan membedakan apa ya? Menjelaskan itu nggak bisa. Iya, Itu pertanyaannya tadi salah. Alan nggak bisa jawab aja pertanyaan yang disalahkan. Pertanyaannya salah. Apa Lah jawabnya yang nggak bisa. Gimana pertanyaan seperti Lah itu? gimana jawabnya yang nggak bisa? Pertanyaan itu nggak selamanya bisa dijawab. Iya, gini Kenapa? Pak Aris. Tak Iya, kalian aja Kalau Iya, dia betul. bersumber Iya, dari orang pertanyaan bisa yang jawab. keliru, kalau dia Sampai bersumber pas- dari pertanyaan yang keliru itu yang nggak bisa dijawab. Begini Pak Aris, Pertanyaannya sampai nggak Ada pertanyaan nggak bisa dijawab, Pak Aris. Pak Aris, nggak ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab kecuali memang dia nggak mengetahui. kalau Asmaja, sebentar saya jelaskan dulu. Saya kasih prolog dulu Pak Aris. Saya ini keputusan di Aswaja ya. Semua Aswaja mengimani bahwa yat itu adalah sifat Allah.
Sepakat ya semua aswaja. Bahkan Ustadz Sabil itu juga sepakat. Iyat itu sifat Allah. Sepakat. Bagi kami tidak pernah meyakini bahwa iyat di situ adalah zat Allah. Karena di sini menjelaskan iyat itu sifat Allah. Nah sekarang pertanyaan pada saya, apa keyakinan Pak Aris tentang iyat itu? Tangan yang dimaksud oleh Pak Aris itu sifat atau zat? Gak bisa menjelaskan Ustadz. Kalau ente bertanya seperti itu keliru karena kita menetapkan dia Keliru. itu sifat sekaligus zat Allah. Nah kalau ente mau pisah-pisah, Oh, sifat sekaligus zat. Berarti jawabannya sifat sekaligus zat Kenapa? gitu. Kenapa? Karena dia itu Siapa yang sesuatu bilang satu Pak Aris? kesatuan. Pak Aris, sifat sekaligus zat itu siapa yang bilang? Pak Aris sendiri apa memang ada Ada. dalil? Ya, berarti tangan Allah itu jarinya 5 gitu ya. Punya siku. Nah, ini itu dia. Itu dia yang kalau ketemu dengan Imam Malik ini langsung Lah dipetok bukan. kepalanya. Ini justru ini justru untuk memahamkan Ustadz Bahrul. Ente sebagai orang yang memiliki pemahaman seperti itu, pahami Ustadz Bahrul ketika dia bertanya-tanya seperti itu, pahami biar Pak Bahrul nggak memiliki pemikiran seperti itu. Coba jelaskan Ustadz Aris. Oke. Saya sedikit aja. Jadi begini. Kalau sifat manusia itu artinya salah satunya daripada sifat manusia ini melihat. Nah, manusia ini punya mata. Hewan juga punya mata. Nah, apakah ketika memang Allah ini maha melihat, apakah dia punya mata seperti manusia? Saya mau tanya itu dulu. Oke, saya jawab Pak Mangun ya. Saya jawab. Silakan. Ya silakan. Nah, apakah orang yang punya mata itu harus punya sifat melihat? Tidak Pak Mangun. Tidak Pak Mangun ya. Yang punya mata saja kadang-kadang tidak melihat. Artinya bedakan sifat dengan zatnya mata. Sebentar. Berarti Pak Mangun ini. Enggak. Saya bertanya dulu. Sabar. Kategori umumnya begini Ustaz Abata. Kategori umumnya begini. Kita pilahkan dulu yang buta ya. Saya hanya ingin melihat daripada pandangan normal. Ketika seseorang ini manusia lah, jangan dulu makhluk yang lain, manusia. Ketika dia melihat, berarti dia punya pandangan, punya mata. Melihat ini dengan mata gitu loh. Nah, ketika memang ini disifati, sebentar dulu, disifati bahwa Allah ini maha melihat, apakah Allah memiliki kedua mata seperti manusia atau seperti apa? Melihatnya Allah Justru ini. itu melihat. Tak monggo Ustaz Abata. Kalau kamu meyakini Allah melihat dengan mata, saya katakan kamu mujasimah soreh. Tohi Ustaz, Anda sepakat. Sebentar dulu. Mujasimah soreh dan ini sesat. Sebentar dulu. Ini Artinya ada di begini, kitab. bukan begitu maksudnya. Ternyata sama. Kedoknya juga sama. Itu poin. Bayangin, masa melihat harus dengan mata? Bayangin, berarti kan disamakan dengan makhluk dong. Berarti kan disamakan dengan makhluk. Ini izin bicara. Maksudnya begini. Bang Mangun. Afan, ini ada Ustadz Zian. Monggo Ustadz Zian. Pak Mangun, diam dulu. Ini ada Ustadz Zian. Mata itu zat atau sifat, Bang Mangun? Kenapa? Mata itu sifat atau zat? Dilarikan kemana ini? Nah, jawab aja, Antum Pak. kan bilang gini, Allah maha melihat, kita maha melihat. Apakah Allah melihat pakai satu-satu dulu, Kang Mangun kan? Ya udah, antum aja lanjut ngomong dulu. Iya, maksudnya dilarikan kemana? Mau dilarikan ke manusia atau dilarikan kemana? Kalau dilarikan ke Allah, saya tidak mengatakan Allah punya mata loh. Enggak, saya tanya dulu. Karena gini, ulama antum, saya nggak bilang ulama antum ya, saya antum nggak jelas. Ulama Wahabi, ya saya nggak kenal, maksudnya tidak mengenal kitab apa yang antum gunakan, saya nggak tahu. Kalau ulama Wahabi itu menetapkan mata, ada matanya Allah. Wah, ini suara TV kegedean ya. Allah melihat itu pakai mata, cuman matanya itu ya beda sama makhluk. Mata itu zat. Nah, perhatiin. Itu pinteran Mbak Qurrah, nah. Sebentar. Saya ini baru dengar kalau benar tidak itu Ustaz Aris?
Saya ini berdengar kalau memang seperti itu, karena tidak ada, saya belum, sependek pengetahuan saya belum menemukan baik itu dalam hadis ya. Itu mungkin sependek pengetahuan saya ya dalam Al-Qur'an bahwa Allah ini memiliki. Coba suruh Ustadz Aris untuk searching. Coba searching dulu Ustadz Aris. Ustadz Aris yang benar. Kalau ada hadisnya kita coba ditelah dulu gitu loh. Sarahnya kayak gimana gitu maksudnya. Kalau memang benar yang apa disampaikan oleh biar jelas gitu kan, yang menyampaikan biar bahwa tahu. Nabi itu mengatakan bahwa Allah ini memiliki kedua mata begitu. Karena kan secara pribadi saja Anda sendiri tadi sebelum saya bernarasi seperti ini, Abang Mangun sudah yakin, saya yakin sekali. Antum sudah yakin di hati bahwa melihat Allah itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk melihat pakai mata, kalau Allah nggak melihat pakai mata. Dengan bukti, Anda tadi berdalih, saya nggak menetapkan mata bagi Allah. Yang Antum pahami, Allah melihat nggak pakai mata kan? Oh, yang betul jadi kan? permasalahan, iya yang jadi permasalahan Allah tidak Wahabi itu Allah melihat pakai mata. Coba tanya Aris. Tahu nggak Ustaz Aris? Allah tidak menjelaskan kalau dia melihat dengan mata, nggak ada. Yang Jangan Ainun bilang itu nggak diartikan ada apa? kalau nggak tahu. Dan terus Nggak Ainun seru, itu diartikan apa kalau nggak pakai mata? Iya, coba dulu, makanya coba ditelah dulu. Itu benar apa tidak? Yang disampaikan Malah itu maksudnya bingung. Ainun itu melihat atau mengartikan dengan kedua mata begitu loh maksudnya. Nah, kok Ainun melihat? Gimana ini Pak Mangun? Kok nggak jelas? Kalau Wahabi saja Pak Mangun. Lah bukan Saya masalah, bukan awalnya masalah. Aris, Pak, Belajar Aris, lagi Pak, begini, Aris. Ustaz Tolablu. Aris, coba Jadi jawab, begini. Jadi kan begini. Allah Mohon ini maaf, kan Pak maha Mangun. mendengar, maha Mohon maaf, Pak mendengar, Mangun. maha melihat. Begitu loh. Allah ini maha mendengar, nggak bahas itu, maha Pak Mangun. melihat, maha penyayang, maha Gini, pengasih. Pak Itu Mangun. ada semua pada manusia gitu loh Pak maksud Mangun, saya. gini, Gitu. ini Anda tanya secara berurutan. Ini saya uji konsistenan antum dan kepahaman antum. Pertama, antum sepakat tidak dengan pernyataannya Ustadz Aris bahwa tangan itu sifat sekaligus juga zat? Betul? Antum sepakat nggak dengan statement ini? Sifat berikut dengan zat. Si tangan itu juga bisa disebut sifat, tangan itu juga bisa disebut zat. Setuju atau tidak? Bingung ya. Lah, kalau ya dia aja. Oh, bukan sifat yad itu. Ya itu ya ada aja sudah. Maknanya Berarti diserahkan antum kepada Allah antum Subhanahu wa nggak Ta'ala, sudah meyakini. seperti itu. Berarti antum tidak meyakini yad itu sebagai sifat Allah. Loh, Mana bukan nih? masalah tidak meyakini, kan penjelasan daripada para ulama memang seperti itu, Ustaz. Jadi menyerahkan maknanya itu ya kepada Allah. Pak Mangun. Begitulah. Nah, terus kita pahamnya gimana, Mangun? Kalau maknanya semuanya diserahkan ke Allah, kita cuman kebagian apa? Nah, inilah pertanyaannya. Jadi artinya ada yang memang harus diimani saja, ada yang memang harus kita Iya, pertanyakan. berarti kalau tangan Nah, itu gitu, tangan terkait dengan keyakinan loh. Jangan Kalau Pak Aris justru dia konsisten, kan dia bilang melihat dengan mata Pak Mangun. Untuk Kang Mangun juga nggak konsisten. Akal kita tidak akan mampu menjangkau. Sekarang begini, Bang pengasih Mangun, Allah dengan antum pengasih dusta manusia lo itu bilang tidak begitu. pernah sama. Sudah dijawab. Gini, bentar. Antum tadi mengatakan akal kita itu nggak bakal sampai. Tapi antum kok berani memberi makna yad itu tangan? Siapa yang ngasih begitu? Antum memahami tangan kan? Yadullah itu apa? Antum beri makna atau tidak? Loh, enggak, saya nggak memberikan makna. Ya dia ya saja. Yad saja, berarti bukan tangan. Gimana Pak Mangun? Ini Apa antum tujuannya mau masuk ngomongnya? Mangun oleng ini. Dengerin, Ini dengerin, pemahaman- jangan pemahaman Ini Bang Mangun ini pemahaman apa ini? jangan berbelok-belok, jangan berbelok-belok. Bang Mangun mulai benar sudah, jangan Iya diganggu betul. dulu. Iya, Kang Mangun mulai masuk asyairah nih. Selamat datang Kang Mangun. Masya Allah. Ahlan wa sahlan dalam asyairah. Bang Mangun, apa Sudah yang mulai antum nggak mau sampaikan tangan itu? Bang Mangun, ntar apa yang antum Kajian sampaikan itu? dialih bahasakan sebentar dulu. tar dulu. Kalau itu dialih bahasakan. Host dengerin Pak Mangun. Bang Mangun, Nanti dikeluarin Pak Mangun sama host. Oke. Bang Mangun, Sudah. dengerin dulu. Bisa. Apa yang antum sampaikan itu pemahaman asyairah. Apa yang antum sampaikan itu menyerahkan. Oke, maknanya kepada sudah. Allah. Bisa. Kan Pak Aris. Silakan. Oke. Jadi ketika saya menetapkan tangan, mata yang terbesit di kepala Asy'ariyah ini tajsim.
ini adalah bentuk tajsim, menyerupakan, membentuk Allah secara fisik. Tapi ketika mereka menetapkan Allah melihat, mendengar, ada juga pikiran orang Mu'tazilah. Makanya mereka Mu'tazilah ini menolak daripada sifat itu. Kenapa? Karena potensinya sama. Bahwa ketika mendengar, mesti ada alat, yaitu telinga. Ketika melihat, mesti ada mata. Ketika berbicara, ada bibir, ada suara. Berarti ini juga menyerupakan dengan Allah. Jadi poinnya sama. Tasbih juga adalah sebuah kekufuran, sebagaimana tajsim juga sebuah kekufuran. Nah, betul. Kalau itu mampu ditolak dan bisa dijelaskan bahwa bukan maksud itu kami begini dan begitu. Nah, itu narasi. Begitupun saya juga bisa mengatakan bahwa tangan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Cukup kita yakini, Bang. Saya orang awam ini, kan Mas Aris bilang tangan ini. Oke. Terus kalau saya tanyakan ini, ya, saya tanyakan ini. Saya juga kan orang Bang Aris awam. bilang Saya tangan. juga orang awam. Iya. Coba tanyakan Iya. berbicara. Pak Aris diam Bang dulu. Aris bilang tangan gitu kan. Saya orang awam. Bang Aris bilang tangan. Kemudian saya lihat tuh. Karena katanya kan, oh tangan jangan ditanyakan kefiahnya. Sementara saya terus melihat nih. Sebenarnya kata tangan itu artinya apa ya? Kan sudah pakai bahasa Indonesia nih. Sementara tangan itu di bahasa Indonesia itu adalah anggota tubuh dari jari sampai lengan. Apa ada kata arti lain dari tangan itu, Pak Aris? Dari bahasa Indonesia. Soalnya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia soalnya. Oke, mantap. Kalau ente berpikir bahwa tangan, bahwa apa yang Anda lihat itulah trouble daripada isi pemikiran Anda. Itulah trouble. Begitu juga ketika sampean dimaknai apa? Mau dimaknai berarti nggak ikut kaidah bahasa Indonesia ini? Dengar dulu, dengar. Nggak ikut KBBI. Begitu juga ketika ente menetapkan Allah berbicara, apakah saya mesti menggali bahwa berbicara itu ada bibir, ada suara? Itu juga bentuk trouble pemikiran. Sama juga tadi menetapkan tangan, jangan ente trouble. Makanya kita mengatakan yakini Allah punya Yang tangan, trouble. tapi tangan Allah. Yang trouble itu yang memaknai tangan itu sendiri. Kenapa ya Dun itu harus tangan? Itu yang trouble. Iya. Coba izin begini. Nah, ini mau pakai bahasa Indonesia tapi nggak pakai KBBI gitu. Pak Adnan Ini antara saya yang malas, antara orang yang nggak yang sadar diri. menerjemahkan saya yang izin dulu menerjemahkan sebentar. Al-Quran, Ustaz Bata. Pak Mangun, Ustaz gini Bata. Pak Ya, Mangun. sebentar. Ini Yang kan menerjemahkan Al-Quran itu bukan orang sembarangan loh di Indonesia. iya gini. Itu ada Iya, 12 ulama saya loh. jawab begini. Begini 12 Pak ulama Mangun. ahli ilmu itu. Iya Pak Mangun. Di Saya jawab. Al-Quran tangan Allah ya. Perasaan Ya, gini, di terjemahan saya jawab bukan tangan Allah loh. Saya jawab dulu. Saya dulu yang Saya- jawab. Ropita, diam dulu Ini mau Ropita. closing Ropita. Saya serahkan untuk Ustadz Jian mengclosing. Tapi saya izin 1 menit dulu. Saya memahami, kita semua paham bahwa yang menerjemahkan Al-Quran itu bukan calang-calang orang. Silakan Pak Mangun datang ke Depnaker, Kementerian Agama, tanya sama mereka apakah yang mereka iman itu sama dengan iman kalian, bahwa Allah itu ada tangan ya. Itu sampean tanyakan itu. Nah silakan Ustadz Dian, tolong di closing dulu Ustadz Dian. Nanti biar nggak Kan ada kemana-mana. Karena tafsir, begini. Ustaz. Karena begini. Jadi begini, karena beda, begini. beda Dengar kan. dulu. Aduh. Dengar dulu. Karena begini. Dari tadi itu saya minta dengan Aris ayat mana, kalimah mana yang Aswaja tolak. Aris muter-muter, nggak ada jawabannya. Kemudian Aris menyimpulkan bahwa tangan itu adalah zat dan sifat. Nah ini parah. Silakan Ustadz Dian memberi kata-kata 2 menit cukup untuk bermanfaat dengan kita semua. Silakan Ustadz Dian. Jadi closing dari saya bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi ini hanya berbeda sebenarnya ini untuk orang-orang yang paham ya. Beda sama orang-orang yang cuma FOMO atau tidak paham konteks permasalahan. Permasalahan itu sebenarnya hanya pada pemberian makna. Karena yadullah, yad secara bahasa itu maknanya banyak, ada 25 makna.
Nah, ahlu sunnah wal jamaah, baik yang tafwid atau takwil, menolak memberi makna jarihah atau tangan, bahasa lainnya. Menolak memberi makna jarihah atau terjemahannya itu tangan. Jadi bukan menolak ayat Quran, menolak iyad. Enggak, kami meyakini Allah punya sifat iyad, tapi bukan maknanya tangan. Karena kenapa? Ulama salaf sendiri itu sudah menolak memberikan makna tangan. Teman-teman bisa cek dalam kitab I'tiqad Ahmad karya At-Tamimi yang dicetaknya itu di akhir kitab Tabaqatul Hanabilah atau kitab tersendiri juga ada. Kata Imam Ahmad apa? Kana yaqul inna lillahi ta'ala yaddaini wa huma sifatun fi dzatihi laisata bijarihataini. Allah punya dua yad. Dua yad itu sifat pada zatnya Allah, bukan tangan. Laisata bijarihataini, bukan tangan. Ini yang kita tolak. Ya kalau orang tidak paham bakal tertawa. Saya maklumi. Bukan, saya mau bertanya sama Ustaz Jian. Ustaz Jian, coba terjemahkan ke bahasa Indonesia, Ustaz Jian. Saya dulu, Bang. Terjemahkan kata yad yang disampaikan oleh Imam Ahmad ke bahasa Indonesia. Biar diselesaikan, Ustaz mau. Terjemahkan dulu coba. Beliau tidak memberi makna di sini. Terjemahkan dulu, Tidak bisa diterjemahkan. Jangan bicara masalah ya, itu kan bahasa Arab yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Begitu loh. Jawabannya tidak bisa diterjemahkan kalau tidak diberi makna. Bahkan penterjemahan itu sendiri dilarang oleh ulama salaf seperti Ibnu Suraid. Terus kalau Allah mempunyai tangan tuh, Enggak, satu dulu, satu-satu. Ustadz Mangun. Begitu. Memang tangan milik Allah. Begitu Ustadz Mangun bahwa tidak gini, atau saya tanya balik saya gini. Menurut Ya, dengan Kang saya, Mangun, Dengan saya. Belum. Robita, kamu bisa Satu-satu. diem nggak? Kang Mangun, yat itu ada berapa maknanya Kang Mangun? Ada berapa terjemahannya saya tanya? Bang Mangun ini ketawa-ketawa tapi nggak paham. Saya Silakan bisa buktikan. Kang Mangun, tolong jawab. Kalau kurang tahu makanya jangan ketawa lah. Itu bisa menawarkan diri sendiri. Dengan saya. Bahasa Arab. Begitulah maksudnya. Itu kan Imam Ahmad gini loh. Imam Ahmad Yadun kan juga bahasa menyampaikan Arab. bahasa Arab begitu Pak loh Mangun, maksudnya. yadun itu bahasa Arab. Justru Gini, Imam Ahmad Bang Hanbal Mangun. menjelaskan dengan makna yadun itu. Bang Mangun, orang-orang yang isbatul makna itu sok tahu, tapi nanti akan berakhir dengan kami nggak tahu. Antum itu ketawa-ketawa. Ini clear. Jadi ini tentang yang sok tahu berakhir dengan nggak tahu, dengan yang dari awal ngaku nggak tahu. Misal, yadun, kami tahu maknanya. Maknanya apa? Tangan. Ketika dikejar terus tentang tangan itu, nanti dia akan mengatakan apa? Kami serahkan maknanya kepada Allah. Ujungnya bakal begitu. Kalau akidahnya masih berusaha untuk laisa kamitslihi syai'. Begini Ustaz Zabili, Iya, sebentar dulu. artinya antum tuh tertawa tapi antum nggak paham dengan Yad ini kan tangan. Yad ini kan tangan. Belum tentu. Nah, kalau ini memiliki sebentar dulu. Siapa yang Kalau memberi makna memiliki tangan? 20 arti, berarti ada salah satu 25. artinya itu adalah tangan. Begitu loh. Saya sudah sebutkan itu aja dulu. Artinya bahwa Oke, coba Pak Mangun. ketika Imam Ahmad ini menyampaikan terkait dengan hal itu, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Jian. Nah, ini yadun ini adalah salah satu daripada sifat Allah. Kan begitu kata Imam Ahmad. Benar? Oh, betul. Betul. Ya, nah, sekarang penjelasannya begini. Jelaskan kepada saya tentang yadun ini sifat Allah. Dalam hal apanya sifat Allah ini? Ya, itu penetapannya sifat Allah khabari. maha pengasih, maha penyayang, maha melihat, maha mendengar, kita sudah tahu itu. Ini aneh Ya, jelasin. di sini terkait dengan sifat Allah itu yang Allah. seperti apanya begitu loh. Kalau antum Aneh kasih bingung, tahu nih. Jadi apa kita Imam Ahmad? Ini sebenarnya kalau saya punya tablet satu lagi saya tunjukin isi kitab Wahabi ini. Ditolak semua perkara Imam Ahmad ini. Allah itu punya sifat yad. Laisata bijarihataini, bukan tangan. Walaisata bimuraqqabataini, dan bukan juga tersusun. Wala jismin, bukan bentuk. Wala jinsen minal ajsam, dan bukan bagian daripada segala bentuk-bentuk. Kemudian bukan juga dari hal yang
terbatasi, memiliki batas, tersusun, berbagian, beranggota, dan lain-lain sebagainya. Sepakat Jadi saya. kata beliau gini, wala fi ma yaqtadi dzalika min itlaqi qaulihim yad illa ma nataqal Qur'an bih aw sahat an Rasulullah SAW sunnatahu. Jadi ketika ulama salaf menyatakan yad, itu maksudnya hanya menghikayahkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja, tidak menetapkan makna. Ketika tidak menetapkan makna, terjemahannya pun diserahkan pada Allah, karena semuanya diserahkan pada Allah. Makna diserahkan pada Allah, terjemahan diserahkan pada Allah, takwil diserahkan pada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT sendiri dalam ayat pembahasan tentang ayat Muhammad, apa kata Allah? Wama ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwil, tafsirannya atau pemahamannya kecuali Allah. Jadi Jedar, ketika ditanya selamat apa datang pada terjemahannya, kebenaran. hanya Allah yang tahu. Betul. Oke, sekarang saya mau tanya, Pak